Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu dengan panci biasa, hasilnya tetap luar biasa. Bolu ini tanpa minyak goreng dan margarin, tetapi hasilnya tetap super lembut. Dalam wadah masukkan 3 butir telur, 120 gram gula pasir setara dengan 8 sendok makan. Per sendok makannya setara dengan 15 gram. Jika tidak suka manis boleh dikurangi ya untuk gula pasirnya. 1/4 sendok teh vanili cair, bisa diganti vanili bubuk atau vanila cair. 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Saat menyalakan mixer, nyalakan dari kecepatan rendah terlebih dulu, kemudian ke kecepatan sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Agar hasil adonannya mengembang dengan sempurna, wadah yang digunakan dan mixernya harus terbebas dari air dan minyak ya. Mixer adonan selama kurang lebih 7-8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Adonan berjejak itu tidak mudah hilang ya saat di mixer. Untuk jejak mixernya seperti dalam video. Matikan mixernya terlebih dulu. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Dalam gelas campur 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml dengan 1 saset susu kental manis putih kemasan 40 gram. Tambahkan pasta pandan secukupnya. Sedikit pewarna oranye karena nanti saya ingin hasil warna hijaunya seperti campuran daun pandan dan daun suji. Untuk pewarna oranye bisa juga diganti dengan pewarna hijau ya, jika ingin hijaunya lebih cerah lagi. Aduk-aduk rata ya untuk semua bahannya. Saya campur terlebih dahulu seperti ini agar nanti memudahkan saat mencampur ke dalam adonannya. 150 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 15 sendok makan cembung seperti ini. Jadi untuk takarannya jangan terlalu datar ataupun jangan terlalu menggunung. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Tadi sudah saya campur dengan sejumput garam ya. Masukkan bertahap dengan cara diayak seperti ini ya, agar tidak ada yang bergerindil. Masukkan juga sebagian santannya tadi, kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Jadi tidak perlu lama-lama memixernya ya. Untuk yang baru menemukan channel ini boleh dong di like, subscribe, dan dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah tepung dan campuran santannya dimasukkan semua, lalu mixer lagi sampai tercampur rata saja untuk tepung dan campuran santannya. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Karena warnanya rasa kurang hijau, saya tambahkan lagi dengan pasta pandan ya. Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada campuran santan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya lembut. Panci saya menggunakan diameter 19 cm, tinggi 12 cm. Alasi bagian bawah panci dengan kertas roti. Jangan lupa panci sudah diolesi dengan bahan olesan ya. Saya memakai Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu 1 sendok makan, margarin 1 sendok makan, minyak goreng 1 sendok makan, dicampur rata. Jika ingin hasil bolunya lebih tinggi lagi, bisa memakai panci yang diameternya lebih kecil dari ini ya. Tapi saya lebih suka memakai yang lebar karena nanti saat dipotong itu hasilnya banyak. Untuk meratakan adonannya, putar-putar dengan lidi seperti dalam video ya. Bisa juga menggunakan tusuk sate. Hentak-hentakkan panci beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri alas bawah panci agar nanti tidak mudah gosong.
Panggang kurang lebih 30 menit menggunakan api kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya mengembang dan sudah terlihat menu-menu. Untuk bagian tengah itu terkena tetesan air dari tutup panci ya. Jadi sebaiknya tutup pancinya diberi alas kain. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang. Jika punya tutup kaca maka akan lebih mudah ya dan tidak perlu dialasi kain. Jadi saat gelembung-gelembung adonannya sudah pecah semua itu tandanya bolu sudah matang. Jika khawatir lengket maka boleh disisir ya bagian pinggirannya. Sebenarnya sudah terlihat tidak lengket ya karena bolunya sudah terlihat menjauh dari pancinya. Bolu menjauh dari pancinya itu juga pertanda jika bolu benar-benar sudah matang. Dan juga atas bolu tentunya sudah kering. Keluarkan bolu dari pancinya. Agak kecoklatan ya pantatnya tapi tidak apa-apa, itu tidak gosong. Apinya bisa dikecilin lagi sampai tingkat yang paling kecil dan bisa dipanggang selama kurang lebih 25 menit saja. Masya Allah, meskipun hanya memakai panci biasa, sudah terlihat menu-menu dan lembut ya, warnanya juga cantik. Saat dipotong pun sudah terlihat lembut dan harum wangi pandan serta gurih dari santannya sudah tercium. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Alhamdulillah. Rasanya benar-benar lembut meskipun hanya memakai panci biasa dan tanpa margarin serta minyak goreng. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.